Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mempelajari mata pelajaran prakarya. Kita akan masuk materi bab pertama. Pertama-tama saya akan menanyakan suatu hal. Apa sih fungsinya mata pelajaran prakarya ini? Nah, fungsinya mata pelajaran prakarya ini mengajarkan sampean nilai kreatif dalam menyikapi bahan-bahan atau material yang berpotensi pada daerah masing-masing. Sebelum memasuki materi bab 1 kerajinan bahan lunak, saya akan menyampaikan kompetensi dasar. Yang pertama, KD 3.2 memahami pengetahuan tentang jenis, sifat, karakter, dan teknik pengolahan bahan lunak. KD 4.2 perancangan, pembuatan, dan penyajian produk kerajinan dari bahan lunak secara kreatif dan inovatif. Masuk ke materi bab 1. Yang pertama, prinsip kerajinan bahan lunak. Prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan, yaitu sengaja dibuat secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Pemaduan yang dimaksud adalah penggunaan bahan lain dengan warna dan bentuk yang berbeda, tetapi padu dengan bahan dasarnya. Berdasarkan prinsip kerajinan bahan lunak yang telah saya sampaikan, kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, menambah keindahan. Menambah keindahan artinya keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, memberi penekanan. Memberi penekanan atau kekhasan pada suatu benda artinya jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas, terkesan memiliki ciri khas tersendiri. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Menjadi persyaratan pemakaian, yaitu kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai. Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Nomor 4, merupakan pertanda atau simbol. Merupakan pertanda atau simbol, merupakan kerajinan merupakan pertanda atau simbol, yaitu kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Nomor 5, dibuat khusus dengan benda aslinya atau duplikasi dari benda aslinya. Dibuat khusus sesuai benda aslinya artinya kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Nomor 6, sebagai bagian dari karya seni. Bagian dari karya seni artinya karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Poin selanjutnya, jenis dan karakteristik kerajinan bahan lunak. Yang pertama ada bahan lunak alam, yang kedua bahan lunak buatan. Jenis dan karakteristik bahan lunak. Pertama, bahan lunak alam, kedua bahan lunak buatan. Alam dan buatan. Bahan lunak alam artinya bahan lunak yang diperoleh dari alam sekitar dan cara pengolahannya juga secara alami. Tidak tercampur maupun dikombinasi dengan bahan buatan. Contoh, tanah liat memiliki karakter atau warna yang beragam, tetapi semuanya merupakan warna natural tanah, yaitu kecoklatan. Coklat. Kedua, kulit. Ketiga,
foreplay. Foreplay itu berasal dari adonan tepung yang diadon, dilumat hingga kalis dan mudah dibentuk. Bahan lunak buatan. Poin kedua, bahan lunak buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak. Bahan untuk karya kerajinan yang diolah menjadi lunak, yang artinya melalui proses pengolahan dari manusia tentunya. Contoh polimer clay, fiberglass, lilin, sabun merupakan bahan lunak buatan ya. Dan gips itu seperti yang warnanya putih, yang biasa dibuat untuk patung interior dalam rumah itu, hiasan di atas, hiasan patung di rumah. Untuk pembahasan dalam video hari ini saya kira cukup. Materi selanjutnya akan dilanjutkan untuk pertemuan minggu depan, Sabtu depan, yaitu pertemuan kedua. Jika ada pertanyaan silahkan menanyakan di grup atau japri langsung ke saya bisa. Dan penugasan nanti saya serahkan di Google Classroom. Saya kira cukup untuk hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.